Shalom semuanya, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Daily Devotion hari ini. Kali ini kita akan membaca dari kutipan ayat Rut 1 ayat 15-17. Berkatalah Naomi kepada Rut, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ aku juga bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Di sini bisa dikatakan bagaimana Rut ini sangat berkeras hati ya untuk mengikuti Naomi. Jadi, apa keuntungannya kalau kita lihat Naomi mengikuti Rut? Naomi adalah seorang yang telah kehilangan segalanya. Suaminya, anak-anaknya, bahkan harta, kekayaannya, kebanggaannya ya. Ketika dia berkata, dengan penuh aku keluar dari kota Bethlehem, tetapi dengan kosong aku telah kembali. Dikatakan seperti itu. Jadi dia telah kehilangan segala-gala dalam kehidupannya. Tetapi Rut bersikeras untuk mengikutinya. Padahal kalau kita lihat secara manusia, kita melihat bagaimana tantangan-tantangan yang akan Naomi hadapi di depannya. Dan Rut itu dengan rela hati mengikutinya. Juga dikatakan, Rut sangat mendengarkan nasihat Naomi. Dia hidup di dalam kekurangan, tetapi dia mengasihi Naomi dan mengikuti segala perintah Naomi. Di sini kita belajar satu hal daripada pribadi Rut. Bagaimana kita juga harus menghormati, menghargai orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang tua di angkatan kita. Bagi kita, anak-anak muda, orang-orang muda, menghargai dan menghormati orang tua itu adalah kewajiban kita. Dan dia sebagai seorang bangsa yang tidak mengenal Allah Israel, dia melakukan perintah Tuhan satu itu. Dia mengasihi Naomi dan dia menghormati Naomi dan mengikuti nasihat Naomi. Kita itu harus mengikuti contoh yang baik daripada pribadi Rut ini. Juga dikatakan setelah Naomi beberapa tahun kemudian ya menasihati Rut untuk mendekati Boas, menyerahkan dirinya kepada Boas sebagai istrinya. Rut mendengarkan nasihat Naomi dan dia diberkati. Rut menjadi orang yang diberkati. Dikatakan di sini Rut 4 ayat 14-15. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ini dikatakan bagaimana Rut ini diberkati dengan seorang keturunan yang dilahirkan di masa tua Naomi. Kita harus belajar banyak daripada pribadi Rut ini. Bagaimana Tuhan itu sampai mempercayakan bahkan Mesias di dalam garis keturunannya melalui Rut bersama Boas ini. Padahal kalau kita katakan di antara cerita Rut ini, Boas itu melanjutkan keturunan dari anak Naomi, yaitu salah satunya Mahlon. Tetapi itu tidak dicatat di dalam garis keturunan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi nama Boaslah yang dicatat di situ. Bagaimana Tuhan itu setia, ketika kita juga setia, ketika kita takut dan hormat kepadanya. Tuhan itu sanggup mengubah kutuk, ya, bahkan kutuk keturunan, kutuk nenek moyang menjadi berkat ilahi di dalam kehidupan kita. Apakah kita mempunyai pribadi seperti Rut ini yang tetap setia, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menghormati perintah-perintah Tuhan yang seperti Tuhan ajarkan dan melakukannya dalam kehidupan dia. Dia rela membayar harganya. Kiranya kita juga menjadi pribadi-pribadi yang
sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan, supaya kita melihat janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.